sempat tertahan perjalanan dari arah menuju Jakarta melalui KRL, kemudian juga kereta api lokal jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh yang sebelumnya sempat tertunda selama 1 jam. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat ini sudah bisa melintas, baik yang arah menuju ke Jakarta maupun keluar dari arah Jakarta melalui stasiun Klender Jakarta Timur. Namun untuk KRL atau pengguna KRL tujuan Jakarta tidak bisa menggunakan melalui stasiun Klender dan juga dialihkan melalui stasiun Jatinegara dan juga stasiun Cakung, termasuk juga penumpang KRL yang untuk turun naik ini dialihkan ke stasiun Jatinegara dan juga stasiun Cakung. Kami memantau tadi bagaimana proses pemadaman ini berlangsung selama 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan. Yang saat ini masih berlangsung adalah proses pembersihan puing-puing atau proses penghijauan yang tadi juga baru saja datang satu mobil pemadaman kebakaran lagi untuk benar-benar membersihkan sisa-sisa puing-puing dari kebakaran yang terjadi pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kondisi lalu lintas yang sempat terjadi kemacetan karena banyaknya warga di sekitaran stasiun Klender Jakarta Timur yang ingin melihat secara langsung bagaimana sebenarnya kebakaran ini terjadi. Dan saat ini pun lalu lintas di sekitaran ke stasiun Klender Jakarta Timur, tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai sudah kembali normal, tidak ada lagi kemacetan, termasuk di flyover Matraman pun kami melihat secara jauh kendaraan sudah bisa melintas, tidak ada lagi kemacetan. Ini juga menjadi perhatian dari pihak kereta api yang saat ini masih melakukan pembersihan dan juga penyelidikan penyebab dari terjadinya kebakaran di stasiun Klender Jakarta Timur. Ajeng, penyebab dari kebakaran ini, Putri. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab dan dugaan sementara saat ini langsung bergabung bersama saya adalah Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Suprapto. Selamat siang, Pak Suprapto. Selamat siang kembali, Mbak. Pak, apakah sudah diketahui dugaan sementara penyebab dari kebakaran yang terjadi pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat? Ya, untuk penyebab kebakaran sendiri ya ini dari tim keselamatan kereta api masih dalam tahap penyelidikan. Adapun dari beberapa saksi fakta, sumber awal dari api ini berasal dari ruangan gudang stasiun Klender, Mbak. Apakah sudah diketahui, Pak, yang menyebabkan penyebab dari kebakaran ini dan juga kerugian yang dialami oleh kebakaran ini, Pak? Ya, terkait dengan penyebabnya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Kalau untuk kerugian sendiri memang besar ya, tapi untuk angka pastinya kita masih dalam tahap perhitungan, di mana sejumlah ruangan ikut terbakar, lalu juga dari sistem persinyalannya, meja pelayanan juga terbakar, lalu untuk loket stasiun ya, dari pelayanan loket sampai gate-nya juga ikut terbakar. Ini masih dalam proses perhitungan. Pak, ini tadi sempat ada dugaan bahwa api ini asalnya adalah dari gudang yang ada di stasiun Klender. Sebenarnya gudang ini menyimpan barang-barang seperti apa, Pak? Ya, ini ada berbagai macam barang ya. Gudangnya lebih difokuskan untuk barang-barang kebersihan ya. Nah, ini tentunya ini yang menyebabkan ketika itu terjadi kebakaran, itu prosesnya cepat menjalar karena disinyalir di gudang tersebut ada semacam zat kimia untuk kebersihan. Ini yang menyebabkan api langsung cepat merambat ke sejumlah ruangan. Tim keselamatan yang diturunkan untuk proses penyelidikan akan berapa lama waktu yang dibutuhkan menyelidiki penyebab dari kebakaran ini? Ya, tentunya ini perlu proses ya. Terkait dengan berapa lamanya kita serahkan kepada tim keselamatan dalam hal proses penyelidikannya. Pak, ini sejauh ini stasiun untuk KRL belum bisa digunakan. Perkiraan berapa lama KRL di stasiun Klender ini belum bisa digunakan oleh pengguna kereta api? Ya, karena kebakaran ini ya menyebabkan seluruh bangunan stasiun Klender terbakar, ada beberapa dampak ya. Salah satunya itu terhadap pelayanan kepada masyarakat, terutama penumpang KRL yang biasa turun di stasiun Klender. Untuk beberapa hari ke depan, ini kami himbau kepada penumpang KRL bahwa stasiun Klender tidak bisa untuk turun naik penumpang. Jadi yang biasanya turun di stasiun Klender, kami persilakan untuk turun di stasiun Jatinegara atau di stasiun Buaran. Itu terkait dengan proses pelayanan penumpang. Lalu sistem persinyalannya juga untuk saat ini dari pukul 8.55 dan
kedepannya ini akan kita berlakukan sistem operasional persinyalan manual, ya, di mana stasiun Klender tidak bisa mengatur merah hijaunya sinyal. Jadi yang mengatur keluar masuknya kereta api di stasiun Klender itu diserahkan ke stasiun Jatinegara dan stasiun Cakung yang ada proses pengaturan persinyalannya. Terima kasih, Oke, Pak Suprapto. Dan kami akan masih memantau bagaimana proses pembersihan puing-puing dari sisa kebakaran yang terjadi di stasiun Klender Jakarta Timur. Ajeng. Ya Putri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan kami tunggu perkembangan dari sana.